Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi terkait dengan indikator Kabupaten Kota Layak Anak yang masih dalam klaster perlindungan khusus. Informasi ini bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab dalam pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak di seluruh Indonesia. Indikator 21 Kabupaten Kota Layak Anak adalah adanya peraturan daerah atau kebijakan, upaya, pencegahan, atau penyediaan layanan, penguatan dan pengembangan lembaga. Apa saja yang ada di dalam indikator ini? Pertanyaan yang perlu mendapat perhatian dari ibu bapak adalah pertama, apakah tersedia kebijakan spesifik tentang pencegahan dan penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jawaban pilihannya ya atau tidak. Jika ya, apa bentuknya? Bentuknya dalam bentuk A. Peraturan atau keputusan atau instruksi atau surat edaran bupati atau wali kota tentang pedoman, juknis, cuklak, standar operasional prosedur tentang perlindungan khusus anak. Pilihan kedua, keputusan dinas yang terkait. Atau pilihan jawaban ya atau tidak. Buktikan pasal yang mengatur tentang hal ini. Kemudian, berapa persen anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan perlindungan khusus sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang 35 tahun 2014 di dalam APBD Kabupaten Kota tahun sebelum dan tahun kini? Pilihan jawabannya lebih kecil 0,3% dari APBD atau lebih besar dari 0,3% dari APBD. Ini juga dibuktikan dengan catatan dokumen anggaran. Pertanyaan lanjutan, apakah ada mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Ini semua juga dibuktikan dalam bentuk rapat, notulensi, atau laporan hasil mekanisme monitoring dan evaluasi. Pertanyaan lanjutan, apakah ada program kegiatan berkaitan dengan perlindungan khusus bagi anak? Ini diuraikan jika kita memilih pilihan ya atau pilihan tidak. Ya, buktikan dengan laporan pendukung. Kalau tidak, beri argumen kenapa program-program seperti itu tidak ada di kabupaten kota ibu. Lalu apakah sudah ada pedoman mekanisme koordinasi antar OPD dan atau instansi vertikal tentang pencegahan terkait dengan perlindungan khusus? Ya atau tidak? Jika ya, sebutkan OPD dan perannya masing-masing. Lalu sebutkan juga instansi vertikal seperti kepolisian, kemudian kejaksaan, dan pengadilan negeri. Selanjutnya, OPD manakah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait dengan perlindungan khusus? Untuk itu, pastikan lihat pasal 73A ditulis dalam keterangan. OPD yang menangani urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak atau OPD yang tidak menangani urusan pemerintah di bidang perlindungan anak. Sebutkan OPD yang dimaksud dan perannya. Lalu, apakah ada mekanisme koordinasi dalam penyediaan layanan perlindungan khusus? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Jika ya, lampirkan dokumen pendukungnya. Kalau tidak, apa argumennya? Selanjutnya, apakah sudah terdapat UPTD, PPA,
Jika ya, sebutkan SK atau Perda atau profil lembaga yang dimaksud. Selanjutnya, apakah terdapat lembaga penyedia layanan perlindungan khusus selain UPTD PPA? Apakah ya atau tidak? Ini juga kita harus buktikan lembaga layanan seperti layanan untuk medis, layanan untuk rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi. Apakah sudah tersedia sarana prasarana perlindungan khusus baik dalam bentuk mobil perlindungan, motor perlindungan, atau rumah perlindungan anak? Ini juga buktikan dengan laporan dan foto. Kemudian, apakah tersedia unit pengaduan, telepon, atau mekanisme penanganan dan manajemen kasus? Jika ya, lampirkan profil lembaga dan dokumen pendukung dan sebutkan nomor pengaduan. Sebagai informasi, setiap tahun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pelatihan-pelatihan kepada para petugas yang bekerja di bagian-bagian penanganan di perlindungan khusus. Apakah terdapat peraturan atau kebijakan terkait dengan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan? Jika ya, lampirkan dokumen atau peraturan yang dimaksud, dan kalau tidak, berikan argumen yang memastikan kenapa daerah atau kabupaten ibu bapa tidak memiliki peraturan yang dimaksud. Selanjutnya, apakah ada program, kegiatan, penguatan dan pengembangan lembaga? Ya atau tidak? Untuk ini, terkait dengan lampiran dokumennya, uraikan secara detail terkait dengan program, apa saja yang ada, kemudian kegiatan-kegiatan, dan penguatan dan pengembangan lembaga. Pertanyaan lanjutan adalah, apakah SDM pada lembaga penyedia layanan, baik itu di Satgas PPA, psikolog, peksos, pengacara, tenaga medis, konselor, dokter, psikiater, atau tenaga medis lainnya, sudah dilatih tentang pencegahan dan penanganan perlindungan khusus bagi anak? Ya atau tidak? Buktikan dengan laporan dokumen pendukung. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah tersedia program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM atau sejenisnya di kabupaten kota ibu? Ya atau tidak? Lampirkan PATBM itu sudah terbentuk di mana saja dan lengkapi dengan sebaran. Dan begitu juga layanan-layanan yang mereka lakukan. Pertanyaan terakhir terkait dengan indikator 21 ini, berapa persen dari jumlah desa atau kelurahan yang ada di kabupaten kota ibu bapa yang sudah membentuk PATBM dan sejenisnya, kemudian telah melaksanakan fungsi perlindungan khusus bagi anak dalam melaksanakan deteksi dini dan respon kasus. Definisi deteksi dini dan respon kasus, pendampingan dan mengetahui perkembangan kasus. Ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama-sama. Ada jawabannya? Kecil dari 25% atau lebih besar dari 25%. Ini ibu bapak yang terkait dengan indikator 21 Kabupaten Kota Layak Anak terkait dengan peraturan daerah, kebijakan, upaya, pencegahan, penyedia layanan, penguatan, dan pengembangan lembaga. Untuk itu, ibu bapak yang berada di setiap kabupaten kota, pastikan ibu bapak telah mengetahui kondisi dan situasi di kabupaten kota, dapat menilainya. Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau belum, berarti ibu bapak perlu bersama-sama untuk mendorong pemerintah kabupaten kota memiliki aturan yang
tertuang dalam indikator 21 Kabupaten Kota Layak Anak. Demikian, semoga kita membantu anak-anak kita di kabupaten kota kita sehingga mereka terlindungi dan terbebas dari hal-hal yang mengganggu proses tumbuh kembang mereka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.